Ya, masih bersama kami dalam Prajurit dan kita masih bersama Kolonel Arhanud Toto Nugroho SIP. Nah, ini Komandan Solo Raya atau Ekskadinat Surakarta beberapa wilayah itu ikut serta dalam pilkada serentak ya. Sragen ikut, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Wonogiri dan juga Solo kota Solo. Nah, khususnya di kota Solo kota Surakarta ya. Kota Surakarta. Apa persiapan dari Korem 074 Parastratama dalam menghadapi pilkada serentak 9 Desember bulan depan? Ya. Baik, jadi gini Mas Ino. Pilkada serentak ini adalah agenda nasional. Kalau berbicara agenda nasional, maka seluruh komponen bangsa, khususnya instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan pengamanan dan keamanan pasti akan dilibatkan di situ. Demikian juga dengan Korem 074 Parastratama. Dari 7 wilayah yang ada di bawah Korem 074 itu 6 daerah melaksanakan pilkada. Jadi tadi sudah disebutkan Mas Ino adalah Klaten, Boyolali, kemudian kota Surakarta sendiri, kemudian Sragen, kemudian Sukoharjo, Wonogiri yang tidak hanya Karanganyar saja. Nah, berkaitan dengan itu karena ini adalah hajat nasional, ini agenda nasional, tentu kita punya tanggung jawab baik secara moral maupun secara organisasi untuk membantu pelaksanaan ini. Memang pada lini terdepan ini ada pada KPU, kemudian berikutnya lagi teman-teman dari kepolisian dan baru kami akan membackup kegiatan ini. Ya. Tetapi secara keseluruhan kami sudah sepanjang kegiatan ini berjalan kami dengan teman-teman dari kepolisian, dari kejaksaan, dari kemudian dari KPU sendiri, dari Bawaslu kami sudah mencoba bahu-membahu untuk bekerja sama. Bahkan kami dari aparat ini juga sudah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan untuk seperti terakhir kemarin kita rakornas di Ancol, itu langsung menerima pengarahan dan perintah langsung dari Bapak Presiden. Kemudian 1 minggu sebelumnya kemarin dari Bapak Gubernur Jawa Tengah kita juga menerima arahan bagaimana supaya kita bisa bahu-membahu untuk mewujudkan, menciptakan pilkada ini yang memang bersih dan betul-betul pilkada yang betul-betul memberikan pelajaran demokrasi kepada masyarakat kita. Pesta, ini pesta demokrasi. Kalau bahasanya Pak Ganjar, itu namanya pesta itu harus bisa dinikmati. Kalau namanya pesta terus isinya tawuran, itu bukan pesta. Itu namanya pertandingan. Tapi kalau pesta itu memang sesuatu yang harus dinikmati. Ini kan pesta demokrasi. Jadi hajat kita bersama. Mari kita nikmati bersama. Caranya bagaimana? Kita saling menahan, semuanya bisa menahan diri. Solo Raya, kota yang berbudaya, kota yang beradab, kota yang penuh dengan santunan. Berapa banyak pasukan yang disiapkan untuk pengamanan pilkada dari Korem? Pengamanan yang kita siapkan masing-masing kodim kita siagakan 1 SST, kemudian di Korem kita siagakan juga 1 SSK untuk backup. Di samping itu secara keseluruhan kita on call. Kita on call untuk menghadapi kita on call untuk menghadapi kalau ada situasi emergensi kita siap. Baik. Yang menarik tidak sekedar berapa banyak personil, kemudian persiapan kelengkapannya, tapi dari internalnya ini kalau berbicara tentang pesta demokrasi, Komandan netralitas dari TNI, bagaimana dengan netralitas dari TNI dan jaminan dari kesatuan di bawah Korem 074 Parastratama ini benar-benar netral, tidak memihak satu kontestan. Silahkan. Netralitas itu bagi TNI harga mati. Netralitas itu harga mati. Artinya memang kita harus berada pada posisi netral, itu tidak bisa ditawar lagi. Itu saja penjelasannya. Netral itu harga mati. Artinya apa? Artinya ketika nanti di lapangan ada prajurit-prajurit saya yang tidak netral, siapapun yang mendapati itu, menemukan itu, bisa dilaporkan kepada saya dan secara terbuka saya akan proses. Saya akan proses pasti. Karena memang petunjuk dari pimpinan Angkatan Darat, dari pimpinan dari Panglima TNI sendiri sudah mengatakan bahwa TNI netral. Artinya itu bagi kami sudah harga mati, tidak boleh ditawar. Tidak ada lentur-lentur. Proses bagaimana ini? Apakah ada sanksi benar-benar diberikan gitu? Pasti kita berikan sanksi, Mas. Apa itu misalnya? Kita berikan sanksi karena kalau namanya seorang prajurit, perintahnya ke timur, dia pergi ke barat, dia sudah insubordinasi. Kalau dia insubordinasi berarti sudah melawan perintah. Kalau melawan perintah dia sudah bisa dikenakan pasal-pasal baik dalam kitab hukum disiplin militer maupun kitab hukum pidana militer. Nah, kira-kira begitu.
tinggal derajat kesalahannya sampai seberapa jauh. Kalau dia terlalu berat, KHPM kita mainkan, pidananya kita mainkan. Tetapi kalau dia hanya nyerempet-nyerempet dan masih bisa kita bina, hukum disiplinnya yang kita terapkan, kira-kira begitu. Yang pasti sabar jam. Sanksi tegasnya apa ini? Contohnya? Sanksi tegasnya begini, kalau misalnya ada prajurit melanggar netralitas, nah itu tadi langsung pasti kita tarik. Yang pertama pasti kita nonjobkan. Nah, kita nonjobkan dulu, kemudian kita proses hukum. Kita proses hukum baru dari dari hasil proses itu nanti akan ketahuan kadar kesalahannya. Ketika kadar kesalahannya itu hanya nyerempet-nyerempet, dia berarti kita berikan sanksi hukum disiplin militer. Hukum disiplin militer itu artinya hanya internal. Kita pembinaan internal, kita lakukan kegiatan di dalam. Tetapi kalau memang itu sudah melanggar kode etik, sudah melanggar aturan main, dan dia sudah berani melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah dari satuan, kita kenakan pidana militer. Kalau pidana militer berarti dia harus menjalani persidangan. Kalau menjalani persidangan berarti nanti akan menjalani hukuman. Pasti begitu. Kalau masalah sanksi lanjutannya tergantung dari hasil persidangan nanti, Mas Yeno. Baik. Begitu. Ya, Komandan, sebenarnya masih ingin bertanya lagi ya. Banyak hal yang ingin saya tanyakan. Hanya saja ini waktu sangat terbatas. Mungkin ada pesan harapan dari Komandan untuk disampaikan kepada pemirsa HTA TV kali ini. Baik, pemirsa HTA TV dimanapun berada, saya yakin dan percaya bahwa kita semua ingin Indonesia ini menjadi negara yang tenang, nyaman. Kemudian kita semuanya pasti ingin bahwa setiap hari, setiap saat kita bisa bekerja dengan tenang, dengan nyaman. Dan kita bisa selalu bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sebagai Komandan Korem 074 Waras Saratama mengajak kepada kita semua, mari kita bahu-membahu bekerja sama. Mari kita selalu berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari kita mulai peduli dengan lingkungan kita. Mari kita mulai belajar untuk menjadikan apapun pekerjaan, apapun jabatan, apapun yang kita miliki itu sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk keinginan kita memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara. Mari kita jaga situasi tetap kondusif, tetap damai. Kita lakukan kegiatan yang bisa menjamin terciptanya pembinaan stabilitas wilayah yang baik. Baik, terima kasih Komandan sudah hadir dalam Prajurit, bisa meluangkan waktunya untuk bisa berbincang sore hari. Kapan-kapan bisa silaturahmi ke Makorem. Makorem boleh, Mas Yeno. Boleh ya. Ya, boleh. Komandan ya. Kalau gitu. Makorem itu punya masyarakat. Sehingga siapapun kita bisa pakai untuk. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Mas Yeno. Dan pemirsa HTA TV, demikian Prajurit kali ini bersama Komandan Korem 074 Waras Tratama, Kolonel Arhanud Toto Nugroho SIP. Saya Sir Herpram pamit undur, sampai jumpa. HTA TV tetap jadi inspirasi.